Sword of Coming, episode 454. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di luar jendela, air sungai mengalir perlahan seperti yang telah terjadi selama ribuan tahun. Chen Pingan hanya bersandar di ambang jendela dan tidur sebentar, namun pikirannya sudah terasa sedikit lebih tenang dan rileks daripada sebelumnya. Ini adalah perasaan yang cukup langka, karena sudah terlalu lama sejak Chen Pingan terakhir kali menikmati tidurnya. Zheng Ye dan Ma Dui masih belum kembali, sehingga Chen Pingan merasa sedikit khawatir. Seperti yang ia duga, perjalanannya melalui negara Glasir Plum memang dipenuhi bayangan setelah ia bertemu dengan Zhang Ye, melakukan perjalanan singkat kembali ke Danau Gulungan Bambu, dan memasuki negara itu melalui gerbang tetap. Ada seseorang yang membuntutinya sepanjang waktu, dan orang ini memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi dan mampu menyembunyikan diri dengan sangat baik, sehingga Chen Pingan hanya bisa mendeteksi keberadaannya secara samar-samar sesekali. Zheng Ye dan Ma Dui tetap tidak menyadari apapun sepanjang waktu, dan Chen Pingan juga tidak mengungkapkan situasi tersebut kepada mereka, agar mereka tidak menjadi cemas dan melakukan kesalahan yang mengakibatkan masalah lebih lanjut yang tidak perlu. Meskipun orang itu tidak menunjukkan sikap ramah atau bermusuhan, Chen Pingan tetap merasa seolah ada pancaran panas yang menusuk punggungnya. Hanya sedikit kultivator di Danau Gulungan Bambu yang mampu mencapai hal ini, dan hal seperti ini akan dianggap di bawah level Liu Laocheng tingkat giok belum dipoles. Liu Zimao tingkat pemula pun sudah pasti tidak akan mampu melakukan hal seperti ini. Adapun klan Song Kekaisaran dari Kekaisaran Li Agung, mereka tidak ingin mempersulit masalah bagi diri mereka sendiri. Selain itu, Chen Pingan adalah warga negara Kekaisaran Li Agung, dan Lu Baixiang serta yang lainnya juga telah menjadi warga negara Kekaisaran Li Agung. Oleh karena itu, meskipun para pejabat tinggi di luar Cuichan merasa ingin menargetkan Chen Pingan, misalnya, bawahan terpercaya selir kekaisaran itu, mereka jelas tidak memiliki keberanian untuk membuat masalah di Danau Gulungan Bambu. Ini adalah papan Go Cuichan, dan guru kekaisaran sangat memperhatikan aturan dan peraturan setiap kali dia melakukan sesuatu. Tentu saja, hampir semua aturan di Kekaisaran Li Agung, dari istana kekaisaran hingga tentara dan dari pegunungan hingga dunia fana, telah ditetapkan sendiri oleh Cuichan. Chen Pingan hampir yakin bahwa orang yang membuntutinya adalah salah satu kultivator luar yang tinggal di Pulau Istana Willow. Mereka kemungkinan besar bukan pemimpin kelompok itu, karena masalah di Danau Gulungan Bambu sangat penting bagi mereka. Jika tidak, mereka tidak akan bergegas untuk menekan Liu Zimao. Urusan di Danau Gulungan Bambu mengharuskan pemimpin mereka untuk tetap tinggal di Pulau Istana Willow, jadi orang yang membuntuti Chen Pingan kemungkinan adalah orang kedua atau ketiga dalam komando kelompok kultivator luar yang kuat. Mereka sedang mencari kesempatan untuk bergerak. Satu-satunya hal yang menguntungkan adalah mereka tidak berniat membunuh Chen Pingan secara langsung, dan tampaknya mereka belum memiliki rencana sempurna yang tidak meninggalkan bahaya tersembunyi. Namun, begitu mereka memutuskan untuk bertindak, mereka pasti akan melakukannya dengan cepat dan ganas. Mengenai hal-hal ini, Chen Pingan sebenarnya merasa sedikit berterima kasih kepada Liu Laocheng di lubuk hatinya. Liu Laocheng tidak hanya tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk merencanakan sesuatu melawan Chen Pingan, juga tidak hanya mengamati dari kejauhan, tetapi ia bahkan pernah memberi Chen Pingan peringatan rahasia, memberitahunya tentang bahaya yang ada. Tentu saja, ada juga kemungkinan bahwa Liu Laocheng telah memberitahu para kultivator di luar tentang kepemilikannya atas sebuah tablet giok milik seorang bijak yang menemani sang bijak agung di kuil Konfusianisme. Karena itu, para kultivator di luar juga khawatir Chen Pingan akan menyebabkan kehancuran bersama dan pada dasarnya merusak rencana besar mereka di Danau Gulungan Bambu. Meskipun begitu, Chen Pingan masih memiliki perasaan samar bahwa Liu Laocheng adalah orang yang sangat menarik. Karena itu, penjelasan pertama lebih mungkin daripada penjelasan kedua. Namun, sungguh disayangkan bahwa Liu Laocheng tidak memiliki keputusan akhir atas nasib Danau Gulungan Bambu, sehingga kedua papan Go yang telah dibuat Chen Pingan dengan susah payah menjadi tidak berguna. Papan Go tersebut milik Liu Zimao, Tan Yuanyi, dan juga Liu Laocheng.
Chen Pingan harus mengakui bahwa papan Go buatannya hanya sedikit lebih baik daripada benar-benar tersapu bersih oleh seseorang. Su Gaoshan dari Kekaisaran Li Agung sedang menggunakan danau gulungan bambu untuk bermain Go dengan para kultivator dari luar saat ini, sehingga semua orang, termasuk Chen Pingan, hanya bisa berdiri di pinggir lapangan dan menonton. Bisa dikatakan bahwa semua kerja keras dan usaha Chen Pingan yang melelahkan telah sia-sia. Namun, Chen Pingan tidak berpikir demikian. Apakah seseorang menerima takdirnya atau tidak bergantung pada apakah mereka memahami takdir mereka terlebih dahulu. Inilah yang terjadi ketika Chen Pingan meminta audiensi dengan Su Gaoshan namun malah disuruh pergi. Chen Pingan mampu menerima hasil ini dengan tenang, dan ini berkat apa yang telah ia lihat dan dengar sendiri selama perjalanannya melalui negara Sikat Batu, serta laporan-laporan yang sebelumnya ia baca di Pulau Willow Chatkin. Chen Pingan berani mengatakan bahwa ia memiliki pemahaman yang cukup baik tentang kepribadian Song Changjing, termasuk latar belakangnya yang miskin dan banyak kesulitan yang dialaminya di awal kehidupannya. Baru setelah itu ia dipromosikan menjadi jenderal berkat prestasi militernya yang luar biasa. Su Gaoshan memiliki status yang tinggi, dan dia juga seorang pribadi yang tangguh dengan mentalitas yang teguh. Kondisi mentalnya sudah seperti kultivator kuat yang mengejar Dao. Bahkan jika Cui Chan dan Song Changjing masih menegur Su Gaoshan ketika memberi perintah dan menganalisis penampilannya, mereka mungkin masih merasakan rasa hormat di dalam hati mereka. Di sisi lain, menerima takdir berarti tidak mendapatkan imbalan setelah mengerahkan usaha yang besar. Hal ini tentu saja akan menyebabkan kekecewaan. Pada kenyataannya, ini tidak berbeda dengan keadaan pikiran Zhang Ye ketika dia muncul di Gunung Elang menurun. Chen Pingan ingin mengambil labu penumbuh pedangnya dan menyesap anggur, namun tiba-tiba ia teringat bahwa labu anggurnya sudah tergantung di pinggang Madui. Ia duduk kembali dan berpikir sejenak, akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan karya kaligrafi yang dibuat oleh letnan daerah yang mabuk dan gila itu. Ia membentangkan karya-karya tersebut dan mulai mengaguminya, dan ia merasa sangat menyukainya dari sudut pandang manapun. Karakter-karakter tersebut ditulis dalam satu tarikan napas, tampak sangat riang dan tanpa batasan. Apakah ini berbeda dari teknik tinju para praktisi seni bela diri? Tokoh-tokoh tersebut berpenampilan cantik dan bergerak luwes, dengan setiap aspeknya berpegang teguh pada Dao. Apakah ini berbeda dari serangan pedang para pendekar pedang abadi? Prinsip-prinsip di dunia akan selalu memiliki beberapa kesamaan dan paralel. Setiap karya kaligrafi ditandatangani dengan berbagai stempel pribadi dari letnan daerah muda tersebut. Namun, sebagian besar karya hanya ditandatangani dengan satu stempel, dan sangat jarang sebuah karya ditandatangani dengan dua stempel. Salah satu karya kaligrafi tersebut sangat membanggakan, berbunyi, "Jika memegang karya saya di depan air, jangan takut setiap huruf akan hanyut seperti naga banjir. Jika memegang karya saya sambil berjalan di malam hari, bahkan hantu dan dewa pun tidak akan punya tempat untuk melarikan diri." Karya kaligrafi ini dicap dengan dua stempel, satu bertuliskan, "Naga banjir muda yang perkasa," dan yang di sebelahnya bertuliskan, "Naga kurus penuh semangat." Ada karya kaligrafi lain di mana ia langsung menggunakan tiga stempel secara berurutan. Chen Pingan masih ingat dengan jelas tindakan dan ekspresi bersemangat letnan muda daerah itu pada saat itu, dan seperti seorang perajin kaligrafi abadi yang bersemangat dan bangsawan yang tertawa terbahak-bahak saat ia menulis, "Aku bertemu dengan orang bodoh yang menggunakan anggur abadi untuk membeli karya kaligrafi abadi milikku, sungguh memuaskan." Stempel-stempel itu masing-masing bertuliskan, "Kaiyuan, Changsu, dan perajin kolam tinta abadi." Chen Pingan menyimpan karya-karya kaligrafi itu satu persatu. Dia pasti akan menghargai dan menyimpan karya-karya kaligrafi itu di gunung tertindas. Jika di masa depan ada yang memintanya untuk menjual karya-karya kaligrafi ini, dia tidak akan menjualnya berapapun harga yang ditawarkan. Dia akan mewariskannya sebagai pusaka keluarga. Chen Pingan tak kuasa menahan senyum lebar saat memikirkan hal ini. Chen Pingan meregangkan tubuhnya dengan malas dan memasukkan tangannya ke dalam lengan bajunya yang berlawanan sambil terus menatap sungai. Suatu ketika, ia mengukir sepenggal puisi indah dari sebuah buku ke selembar bambu. Lembaran bambu itu kecil, namun konsepsi artistik yang disampaikannya sangat luas dan agung. Daun-daun musim gugur menutupi banyak gunung membuat dunia tampak tak terbatas, cahaya bulan yang terang menerangi sungai membuat air tampak jernih. Sambil memandangi sungai yang megah di luar,
pikiran Chen Pingan tanpa disadari pun mulai meluas. Tuan Qi, ada sesuatu yang masih belum bisa saya lakukan di Gunung Stalaktit. Namun, setelah berusaha lebih keras, mungkin sekarang saya bisa melakukannya. Zheng Ye dan Ma Dui kembali ke penginapan. Zheng Ye dipenuhi antusiasme, mengatakan bahwa mereka telah bertemu dengan Dewa Sungai dari Sungai Bunga musim semi. Dewa Sungai tua itu mengenakan jepit rambut dan berpakaian kain bersulam, dan dia sangat baik dan ramah kepada mereka, bahkan menyapa mereka dan secara pribadi mengajak mereka berkeliling kuil Dewa Air. Ma Dui memutar matanya, mengatakan bahwa tatapan orang tua itu membuatnya merasa tidak nyaman. Dewa Sungai itu sangat mesum, terus-menerus menatap pinggangnya sambil memandang labu penunjang pedang yang tergantung di sisinya. Chen Pingan merasa tidak pantas untuk mengomentari hal-hal ini. Sungai Springflower adalah sungai terbesar di bangsa Plumglace, dan bangsa ini selalu menghormati dan memuja dewa-dewa air. Dengan mengingat hal ini, dewa resmi yang dihormati dari sungai Springflower jelas bukan orang biasa. Sebenarnya, Chen Pingan sudah pernah bertemu dengan banyak dewa gunung dan dewa air resmi sebelumnya. Ia pertama kali bertemu dengan Weibo dari Gunung Mejago, dan kemudian bertemu dengan hantu wanita bergaun pengantin yang bisa dianggap setengah dewa gunung. Setelah itu, ada dewa sungai dari Sungai Bunga Bersulam yang muncul di samping ayah Guken, dan ada juga dewi air dari Sungai Pemakaman di benua Daun Payung. Saat melakukan perjalanan ke utara melalui Kekaisaran Kuan Agung, ia bertemu dengan dua dewa yang merupakan musuh bebuyutan satu sama lain, dengan perebutan wilayah di antara mereka mengguncang gunung dan air. Tentu saja, ada juga Dewi Air Sungai Angsa Putih yang ia temui di kediaman Matahari Ungu Negara Istana Kuning, seorang dewa yang membuatnya merasa sangat pusing. Chen Pingan merenungkan situasi di gunung tertindas, bagaimana hubungan antara bocah kecil berbaju biru itu dan sahabatnya, Dewa Sungai dari Sungai Kekaisaran, saat ini. Para utusan pedang terbang yang dikirim ke Pulau Ngaraisian oleh Weibo dan Zulian menyebutkan masalah ini sampai batas tertentu, tetapi tidak pernah secara detail. Mereka hanya mengatakan bahwa Dewa Sungai dari Sungai Kekaisaran Negara Istana Kuning telah memperoleh tablet perdamaian dan keamanan dan telah secara pribadi mengunjungi prefektur Mata Air Naga. Bocah kecil berbaju biru menyambutnya di gunung tertindas, dan pada akhirnya, bocah kecil berbaju biru mentraktirnya anggur dan mengantarnya pergi di kota kecil itu. Setelah itu, bocah kecil berbaju biru jarang menyebutkan teman baik dan setianya itu. Chen Pingan sedikit khawatir, tetapi rasanya tidak tepat baginya untuk menasihati bocah kecil berbaju biru itu berdasarkan sedikit informasi yang telah ia kumpulkan dari surat-surat tersebut. Di mata orang lain, sikap keras kepala bocah berbaju biru dalam menjunjung tinggi kesetiaan hampir terkesan kekanak-kanakan. Namun, Chen Pingan tidak pernah tidak menyukai sisi bocah berbaju biru ini. Bahkan, ia merasa bahwa ini adalah aspek yang paling terpuji dan patut dipuji dari bocah tersebut. Menjadi sedikit kurang cerdas jauh lebih baik daripada menjadi begitu cerdik hingga berlebihan dan tampak sama sekali tidak pintar. Setidaknya, hal ini sangat penting dalam karya Chen Pingan, The Downtrodden Mountain. Ini adalah wilayah kecil milik Chen Pingan, jadi dia bebas menetapkan aturan di tempat ini dan menentukan apa yang dianggap baik dan buruk. Ini mirip dengan bagaimana pendeta Taois tua dari kuil pengamatan Dao adalah surga di tanah berkah bunga teratai. Ada banyak cara untuk bersikap cerdik dan bersaing dengan orang lain di dunia ini, dan Chen Pingan juga mengakui perilaku-perilaku yang berada di luar batasan-batasannya. Bahkan, tidak bisa dikatakan bahwa dia tidak menyukai perilaku-perilaku tersebut, dan sebaliknya dia merasa ada banyak hal yang bisa dipelajari darinya. Sebagai contoh, Sun Jiasu muda yang mengawasi jalan sepanjang puluhan kilometer di luar kota naga tua bukan hanya cerdik, ia memiliki kebijaksanaan unik dalam berinteraksi dengan dunia. Namun pada akhirnya, Chen Pingan dan Sun Jiasu hanya bisa mengucapkan selamat tinggal dan menempuh jalan yang berbeda di luar kediaman leluhur klan Su. Terlepas dari itu, kesan Chen Pingan terhadap Sun Jiasu jauh lebih kuat ketika ia menaiki kapal abadi dan meninggalkan kota naga tua. Biji-bijian yang sama dapat memelihara dan membesarkan berbagai macam orang yang berbeda. Seseorang yang bersedia belajar dari kekuatan orang lain akan cenderung tidak bertindak keras kepala dan mempermasalahkan hal-hal sepele. Seseorang juga perlu lebih menyadari perbedaan dirinya dari orang lain,
dan hanya dengan memperdalam kesadaran ini seseorang akan memahami mengapa sebagian orang menikmati kehidupan yang baik sementara sebagian orang menderita kehidupan yang sengsara. Banyak pikiran berkecamuk di benaknya, melompat dari satu masalah ke masalah lainnya. Tulisan ini persis seperti tulisan kursif letnan muda daerah itu, begitu bebas sehingga Zheng Ye tampaknya tidak dapat mengenali satu karakter pun sekilas. Meskipun demikian, bukankah pada intinya itu adalah karakter yang berbeda? Saat mengamati karakter dan mengapresiasi kaligrafi, tidak masalah jika tidak mengenali karakter tersebut dan tidak dikenali oleh karakter tersebut. Seseorang hanya perlu mengamati aura karakter secara kasar, dan itu tidak akan menjadi masalah meskipun tidak dilakukan. Namun, ketika seseorang menjadi bagian dari dunia yang rumit ini, ia akan diajari pelajaran hidup yang keras jika ia tidak mengenali segudang aturan dan batasan dunia, terutama aturan yang paling mudah diabaikan oleh lapisan masyarakat paling bawah. Ini sama sekali tidak terkait dengan gagasan tentang baik dan buruk. Jalan agung itu tanpa pamrih, dan seiring pergantian musim dan aliran waktu, tidak ada gunanya meratap, seandainya aku tahu lebih awal, setelah menderita kesulitan dan kesengsaraan. Chen Ping'an merasa sedikit cemas. Pendeta Tao muda yang berapi-api yang membawa labu pemeliharaan pedang emas di punggungnya sebelumnya mengatakan bahwa dia akan pindah ke dunia lain. Jika demikian, bukankah tanah suci bunga teratai juga akan dibawa ke dunia surgawi? Apa yang akan terjadi pada guru kekaisaran Zhong Qiyu dari negara Taman Selatan dan Cao Qinglang? Akankah dia masih memiliki kesempatan untuk bertemu mereka lagi di masa depan? Aliran waktu di tanah suci bunga teratai berada di bawah kendali pendeta Taois tua. Jadi apakah Zhong Qiyu akan menjadi tokoh sejarah kuno yang menikmati gelar anumerta terhormat di negara Taman Selatan ketika Chen Ping'an mengunjungi tanah suci itu lagi di masa depan? Dan bagaimana dengan Cao Qinglang? Chen Ping'an selalu teringat pada Cao Qinglang, bocah baik hati itu. Dia adalah seseorang yang tidak akan pernah dilupakan Chen Ping'an. Zheng Ye dan Ma Dui duduk di meja dan mengobrol santai sambil menikmati biji-bijian panggang, dan seiring waktu berlalu, mereka perlahan menyadari bahwa Tuan Chen tampaknya tampak sedikit cemas lagi. Untungnya, kecemasannya kali ini sedikit berbeda dari biasanya. Kecemasannya tidak muram dan berat, melainkan hanya perasaan melankolis yang disebabkan oleh memikirkan seseorang atau sesuatu. Kecemasan itu bersifat sementara dan dangkal, bukan sesuatu yang sudah lama dan mengakar. Bagaimanapun, Tuan Chen tidak pernah membicarakan emosinya sendiri, baik itu kegembiraan, kemarahan, atau kesedihan. Dia selalu mencerna emosi-emosi itu sendiri. Hal ini menyebabkan Ma Dui dan Zheng Ye merasa sedikit kecewa. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Terdengar ketukan di pintu, dan seorang pekerja dari penginapan abadi yang dibangun di tepi sungai bunga musim semi mengantarkan laporan abadi lainnya yang disusun dan diterbitkan oleh bangsa Glasir Plum itu sendiri. Laporan itu baru saja dicetak, dan orang masih bisa mencium aroma tinta yang unik bagi kekuatan abadi. Chen Ping'an berterima kasih kepada pekerja penginapan sebelum mulai membaca laporan tersebut. Setelah membaca kedua sisinya, dia menyerahkannya kepada Ma Dui dan berkata dengan pasrah, Su Gaoshan telah mulai melancarkan invasi besar-besaran ke negara Plum Glais, dan semua wilayah perbatasan di dekat Staying Pass telah jatuh ke tangan pasukannya. Terdapat uraian rinci tentang peristiwa-peristiwa tersebut dalam laporan abadi itu. Zhou Mi, salah satu dari 3 komandan Angkatan Laut Negara Plum Glais yang bertanggung jawab menjaga wilayah hulu sungai bunga musim semi, telah membelot ke kavaleri berat Kekaisaran Li Agung. Ia bermaksud membelot bersama pasukannya, menghubungi Kekaisaran Li Agung secara rahasia untuk membahas masalah ini. Namun, Kaisar Negara Plum Glais berhasil mengetahui rencana Zhou Mi sebelum ia dapat melanjutkan pembelotannya, dan Kaisar telah mengirim beberapa tetua tamu kekaisaran untuk bekerja sama membunuh Zhou Mi. Zhou Mi saat itu bersama beberapa kultivator pengiring dari Kekaisaran Li Agung, dan 3 kultivator telah meninggal selama konflik, salah satunya adalah Immortal Bumi tingkat inti emas. Su Gaoshan sangat marah, dan dia memerintahkan 3 jenderal bawahannya untuk segera mengeluarkan perintah militer untuk menyerang 3 wilayah berbeda dari negara Glasir Plum dalam waktu 1 bulan, mengepung ibu kota negara bawahan yang keras kepala itu. Su Gaoshan juga mengklaim bahwa dia akan memenggal kepala kaisar dan menggunakannya sebagai kendi anggur, menggunakannya untuk mempersembahkan anggur di makam bawahannya selama hari pembersihan makam berikutnya. Zheng Ye mengamati suasana di sana. Lagi pula dia tidak mengerti hal-hal ini,
jadi dia hanya menghela napas penuh emosi dan berseru bahwa kavaleri berat Kekaisaran Li Agung benar-benar sangat kuat dan mendominasi. Para kultivator dari pegunungan seringkali tidak memiliki perasaan yang kuat terhadap tanah air mereka. Semakin banyak seseorang berkultivasi dan semakin lama ia terpisah dari dunia fana, semakin acuh tak acuh ia akan merasa terhadap konflik-konflik fana ini. Para kultivator ini akan menyaksikan dengan dingin dari pinggir lapangan. Tentu saja, ada juga para kultivator dengan basis kultivasi yang tidak memadai, artinya mereka belum mampu benar-benar berdiri di puncak gunung. Dengan demikian, para kultivator ini juga akan tersapu oleh tren yang tak terbendung, memaksa mereka untuk meninggalkan gunung dan memasuki dunia fana. Karena alasan inilah Chen Ping'an merasa hormat kepada pendeta Tao Parubaya yang ditemuinya di tepi sungai. Pendeta Tao itu secara sukarela meninggalkan pegunungan untuk membantu manusia dari bahaya dan kesulitan. Namun, iblis internal yang muncul selama kultivasi dapat menimbulkan kesulitan yang tak terkatakan, kesulitan yang tidak banyak dapat diatasi oleh orang luar. Chen Ping'an tidak berpikir bahwa satu-satunya pilihan yang tepat bagi pendeta Tao Parubaya itu adalah mengumpulkan kemauan dan tekadnya serta terus melakukan perbuatan baik di dunia fana. Berpikir seperti itu berarti merendahkan diri. Ma Dui memiliki pandangan yang lebih luas dan mendalam daripada Zheng Ye, dan dia bertanya dengan bingung, mengapa Su Gaoshan begitu putus asa untuk menaklukkan negara Glasir Plum secepat mungkin. Meskipun saya tidak tahu apapun tentang urusan militer, setidaknya saya dapat menyimpulkan melalui perjalanan kami di negara Glasir Plum bahwa jalur air di sini saling bersilangan dan rumit. Ini membuat segalanya sangat sulit dan tidak cocok untuk kavaleri berat Kekaisaran Li Agung. Chen Ping'an tersenyum dan menjawab, kita selalu menyebut mereka sebagai kavaleri berat dari Kekaisaran Li Agung, tetapi tentu saja tidak benar bahwa pasukan tersebut hanya terdiri dari kavaleri. Namun, kavaleri berat Kekaisaran Li Agung terkenal di seluruh dunia, sehingga sangat mudah bagi orang untuk salah mengira bahwa unit infanteri Kekaisaran Li Agung hanya biasa-biasa saja. Selama ekspedisi ke selatan pasukan kavaleri berat Kekaisaran Li Agung, negara dan negara bawahan mana yang tidak menderita akibat kekuatan kavaleri berat tersebut? Merupakan keniscayaan dari tren yang tak terbendung bagi Kekaisaran Li Agung untuk menaklukkan negara Glasir Plum. Namun, apa yang Anda katakan benar. Dibandingkan dengan harga yang dibayar Su Gaoshan untuk menaklukkan negara Kuas Batu, dia harus membayar harga yang lebih mahal untuk menaklukkan negara Glasir Plum secepat ini. Baik Kekaisaran Li Agung maupun bangsa Glasir Plum akan menderita lebih banyak korban, dan mungkin Su Gaoshan adalah satu-satunya orang yang mengetahui alasan rahasia di balik kebutuhan akan kecepatan ini. Saya percaya bahwa seseorang kemungkinan besar mendesak Su Gaoshan dan Cao Ping untuk bertindak dengan kekuatan dan kecepatan. Misalnya, Song Changjing, tulang punggung sejati kavaleri berat Kekaisaran Li Agung. Ma Dui ragu sejenak sebelum bertanya, mengapa Tuan Chen tampak agak acuh tak acuh terhadap peperangan? Apakah Anda kurang peduli dengan kematian para tentara di medan perang dibandingkan dengan nyawa rakyat biasa? Chen Ping'an merenung sejenak sebelum menggunakan jarinya untuk menggambar lingkaran di atas meja, lalu berkata, ada pepatah dari kampung halamanku, wadah keramik yang digunakan untuk mengambil air sering pecah di lubang sumur, dan jenderal-jenderal dalam perang sering gugur di medan perang. Bergabung dengan tentara dan pergi berperang sama artinya dengan mempertaruhkan nyawa dan menunggu kematian. Ambil contoh, perwira militer entitas Yin di kuil penegak Taois. Apakah menurutmu dia menyesal telah mati untuk negaranya? Dan bagaimana dengan para prajurit dan tentara bayaran yang berkeliaran menjarah kota-kota kecil di kabupaten untuk mencari makanan? Meskipun begitu banyak rekan prajuritnya yang tewas, apakah prajurit muda itu benar-benar rela mengarahkan pedangnya ke rakyat jelata? Chen Ping'an menggambar lingkaran yang lebih besar dan melanjutkan, kalian berdua mungkin tidak menyadarinya, tetapi aku pernah mengunjungi toko daging anjing di negara Batu Sikat dan menghentikan roh anjing muda dari pegunungan yang hendak membunuh orang lain. Aku juga memberinya 1 koin abadi. Tetapi bagaimana jika suku iblis melancarkan invasi besar-besaran ke dunia agung suatu hari nanti? Jika hari itu benar-benar tiba, apa yang akan kulakukan jika aku berhadapan langsung dengan roh rubah dari kuil kuno itu dan roh anjing yang meninggalkan rencananya untuk membunuh orang lain? Apa yang harus kulakukan saat berdiri di depan kota-kota manusia dan rakyat jelata? Haruskah aku berdiri di medan perang dan menginterogasi suku iblis, menanyakan mengapa mereka mencoba membunuh kita?
Haruskah aku bertanya kepada mereka apakah mereka bersedia untuk tidak membunuh kita? Chen Ping'an dengan tenang menjawab pertanyaannya sendiri, berkata, karena aku telah memilih untuk berdiri di depan mereka di medan perang, itu berarti aku telah mempersiapkan diri untuk mati kapan saja. Karena suku iblis telah menyerbu dari dunia liar, mereka mungkin juga siap untuk mati kapan saja. Para bijak militer yang menjaga reruntuhan medan perang kuno adalah tindakan menjaga dunia. Ini sama dengan gagasan para bijak Konfusianisme yang menjaga Akademi Konfusianisme dan para guru sejati Taoisme yang menjaga kuil-kuil Taoisme. Mengapa ada kondisi yang begitu menguntungkan bagi kita terkait waktu, lokasi geografis, dan kondisi manusia? Mungkin ini sebagian dari alasannya. Ketika suku iblis tiba di dunia agung, mereka tidak punya pilihan selain menyesuaikan diri dengan kondisi ini sebagai orang luar. Apakah penjelasan saya ini masuk akal? Tanya Chen Ping'an. Zheng Ye menggelengkan kepalanya dengan jujur. Saya secara garis besar memahami prinsip-prinsip ini, tetapi kemudian muncul masalah lain. Bagaimana jika orang luar dapat secara paksa menghancurkan dunia yang diawasi oleh para bijak? Apakah ini berarti bahwa prinsip-prinsip asli dunia itu salah? Tanya Madui. Chen Ping'an menggelengkan kepalanya dan menjawab, pertanyaanmu menunjukkan bahwa kau belum memahami mengapa para bijak mampu mengawasi dunia. Inilah titik awal dari berbagai jalan dan titik awal dari urutan berkesinambungan. Setelah memahami ini, kita dapat bertanya dengan bingung mengapa dunia dapat dihancurkan oleh kekuatan luar. Mengapa orang luar yang tampaknya tidak masuk akal mampu menggunakan kekuatan kasar mereka untuk mengalahkan akal sehat? Saya menggunakan kata tampaknya, dan alasannya bahkan lebih rumit. Saya akan menjelaskan ini kepada kalian berdua secara lebih rinci jika kita menemukan contoh yang lebih konkret di masa mendatang. Jika tidak, kalian hanya akan semakin bingung tentang masalah ini. Tampaknya prinsip ada di mana-mana, namun semua orang mengabaikan prinsip-prinsip ini dan menolak untuk berbicara secara rasional. Madui mengangguk dan berkata, baiklah, saya menantikannya. Namun, Chen Ping'an tersenyum dan berkomentar, tapi saya harap tidak akan pernah ada kebutuhan bagi saya untuk menjelaskan hal ini secara lebih rinci. Madui merasa semakin bingung. Kami menyaksikan sendiri tragedi yang diderita oleh bangsa Kuas Batu, dan hanya para penyair, pahlawan, lagu-lagu duka, kata-kata kemarahan, dan para martir bangsa itu yang akan tetap hidup dalam buku-buku sejarah, kata Chen Ping'an perlahan. Kami juga melakukan perjalanan melalui bangsa Glasir Plum, dan sebagian besar yang kami lihat adalah orang-orang pekerja keras dan kaum terpelajar yang pemarah yang hidup dalam kedamaian dan stabilitas relatif. Antara bangsa Kuas Batu dan bangsa Glasir Plum, menurut Anda bangsa mana yang lebih beruntung? Jawabannya sudah jelas. Keteguhan hati dalam menghadapi kematian pada akhirnya merupakan suatu keharusan, bukan pilihan, dan tidak menyesali pilihan tersebut bukan berarti tidak merasa kecewa. Di sisi lain, kemampuan untuk terus hidup adalah keinginan paling sederhana dan mendasar dari orang awam, meskipun itu berarti hidup yang kurang nyaman. Chen Ping'an tersenyum dan berkata, kita tidak mengetahui banyak prinsip sederhana, jadi sangat sulit bagi kita untuk berempati dengan kesulitan orang lain. Namun, bukankah ini karena kita sangat beruntung? Sebaik apapun seseorang, mereka tetap tidak akan mampu berempati secara tulus dengan penderitaan yang dialami orang lain. Di prefektur Bluser, negara pakaian berwarna-warni, bocah kecil bernama Zhao Suxia memegang kapak dan dengan gigih melindungi gadis kecil itu. Namun pada akhirnya, mengapa ia rela mempercayai Chen Ping'an? Ini karena anak-anak kecil seringkali lebih polos dan murni, juga menunjukkan lebih banyak kepekaan dan kurang perlawanan terhadap kesulitan, dan gadis kecil bernama Luan Luan merasakan perasaan duka dan sukacita yang familiar dari Chen Ping'an yang telah mengalami kesulitan serupa dengannya di masa lalu. Karena alasan inilah mereka rela mempercayai Chen Ping'an, bukan karena mereka menganggapnya sebagai orang yang lebih baik daripada gadis kecil yang berdiri di sampingnya. Madui dan Zheng Ye saling bertukar pandang pada saat itu. Pada akhirnya, ekspresi Chen Ping'an tenang saat ia melanjutkan, banyak orang tidak menyadari betapa beruntungnya mereka, tetapi dari mana sebenarnya keberuntungan ini berasal? Bukankah seharusnya kita berusaha untuk memahami dan menghargai hal ini? Ketika tidak ada seorang pun yang tidak mau mencari jawaban ini, apakah ada yang berhak mengeluh tentang kemalangan dan kesulitan mereka ketika malapetaka tiba-tiba menimpa mereka?
Langit kemungkinan besar tidak akan mendengarkan keluhan mereka dan mengindahkan permohonan mereka, bukan? Dan ini kemungkinan besar adalah alasan mengapa bodhisattva di altar suci menghadap ke arah yang berlawanan, bukan? Namun, saya merasa para cendekiawan seharusnya menunjukkan tanggung jawab di saat-saat seperti ini. Mereka telah membaca lebih banyak buku daripada orang biasa dan menikmati lebih banyak kekayaan dan kemakmuran berkat prestasi akademis mereka, jadi mereka juga harus memikul lebih banyak tanggung jawab ketika keadaan menjadi sulit. Chen Ping'an meletakkan tangannya dengan ringan di sandaran tangan. Jika semua orang duduk dengan posisi miring yang mereka anggap nyaman, dan jika semua sambungan longgar dan kursi goyah, lalu bagaimana mungkin dunia bisa menjadi damai? Inilah alasan mengapa sekte Konfusianisme berbicara tentang pengejaran ilmu pengetahuan dan pengembangan diri. Sangat penting bagi orang untuk duduk tegak dan tetap waspada secara moral bahkan ketika sendirian. Melihat danau gulungan bambu membuat Chen Ping'an merasa sangat kecewa. Setelah Chen Ping'an meninggalkan danau gulungan bambu dan berkeliling dunia serta merenung lebih dalam, ia secara mengejutkan mulai merasa kurang kecewa terhadap danau gulungan bambu. Setelah beristirahat selama 2 hari singkat, mereka meninggalkan penginapan abadi dan berangkat menuju wilayah paling selatan negara Glasir Plum. Saat melakukan perjalanan ke selatan, Chen Ping'an bertemu dengan seorang sarjana yang tampak sedih, yang pakaian dan cara bicaranya menunjukkan kemakmuran klannya yang mengesankan. Sarjana dari bangsa Glasir Plum merasa kecewa dengan cita-citanya sebagai seorang akademisi, tetapi ia tidak kekurangan koin perak, jadi ia merekrut beberapa pelayan dan kuda lalu mulai berkeliling pegunungan dan sungai. Namun, ia menjadi sasaran seorang pelayan yang menginginkan kekayaannya, dan pelayan yang berniat jahat itu bersekongkol dengan 2 pelayan lainnya untuk membunuh tuan mereka dan melarikan diri dengan kekayaannya. Mereka hampir berhasil mendorong cendekiawan itu dari tebing, dan jika bukan karena seorang porter berhati baik yang melakukan segala daya upayanya untuk menghentikan para pelayan, kemungkinan besar cendekiawan yang suka melafalkan puisi dengan berisik itu akan mati sebelum Chen Ping'an dapat maju untuk membantu. Jika cendekiawan itu didorong dari tebing dan terbunuh, klannya mungkin akan kesulitan bahkan untuk menemukan mayatnya setelah itu. Setelah menghentikan para pelayan, Chen Ping'an bertanya kepada sarjana itu bagaimana ia akan menangani para pelayan dan kuda-kuda tersebut. Sarjana itu adalah orang yang aneh, dan tidak hanya memberikan upah yang telah disepakati kepada para pelayan, tetapi ia bahkan membiarkan mereka pergi begitu saja. Sarjana itu juga mengatakan bahwa ia mengingat nama dan alamat mereka, jadi jika mereka berani melakukan kejahatan lagi di masa depan dan jika ia mengetahuinya, ia akan menghukum mereka atas kejahatan mereka saat ini dan kejahatan mereka di masa depan, mereka bahkan mungkin dihukum mati. Sarjana itu hanya mempertahankan porter yang telah menyelamatkannya. Setelah itu, dia bersikeras untuk bepergian dengan Chen Ping'an, mengubah rencana awalnya dan melakukan perjalanan ke selatan dengan rombongan 3 kuda. Sang cendekiawan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama saat melihat Madui. Chen Ping'an tidak buta, dan bahkan Zheng Ye pun bisa merasakan ketertarikan cendekiawan itu kepada Madui. Selain itu, cendekiawan itu sangat amatir karena berusaha mendekati Madui, dan selalu mencari topik pembicaraan bahkan ketika tidak ada yang perlu dibicarakan. Ia sengaja membahas hal-hal mendalam dengan Chen Ping'an dan mengkritik keadaan saat ini, atau ia menggubah puisi dengan penuh emosi sambil memandang gunung-gunung tinggi dan sungai-sungai yang berarus deras. Madui sangat kesal, dan tindakan cendekiawan itu membuatnya mempertimbangkan untuk meminta Tuan Chen memanggilnya kembali ke dalam jimat kecantikan kulit rubah dan menempatkan jimat itu di dalam lengan bajunya untuk pertama kalinya. Dengan begitu, dia tidak perlu melihat dan mendengar cendekiawan itu lagi. Seandainya cendekiawan itu tidak masih menjaga kesopanan dan tidak mengungkapkan atau membual tentang latar belakangnya, Madui pasti akan melontarkan cacian bertubi-tubi dan menyuruh cendekiawan itu untuk diam dan menyimpan omong kosongnya untuk dirinya sendiri. Cendekiawan itu jelas berasal dari klan bangsawan di negara Glasir Plum, jika tidak, rasa bangga yang ditunjukkan melalui ucapan dan tingkah lakunya tidak akan begitu dewasa. Dia bukanlah seseorang yang menjadi juara ujian kekaisaran di usia 20-an, melainkan telah berlatih selama 3 tahun di Akademi Kekaisaran Hanlin dan Kementerian Pendapatan di ibu kota sebelum bekerja sebagai pejabat di daerah, berupaya memperbaiki segala jenis kekurangan dalam birokrasi suatu daerah. Dia benar-benar ingin menjadi pejabat yang baik dan dipuji sebagai orang yang tidak korup. Namun,
Terlepas dari perannya sebagai pelindung rakyat, sungguh disayangkan bahwa ia hanya menyisakan reputasi buruk setelah mengundurkan diri dari jabatannya. Bawahannya di kantor kabupaten menegurnya karena keras kepala di belakangnya, karena ketidakmampuannya untuk mendapatkan manfaat apapun bagi kantor kabupaten dan para pejabatnya. Yang ia lakukan hanyalah menambah beban kerja dan kesulitan mereka. Sementara itu, klan dan individu kaya di wilayah tersebut menegurnya karena tidak memahami urusan umum, sedangkan rakyat jelata juga menegurnya karena mengejar ketenaran dan reputasi serta membuang-buang tenaga kerja dan sumber daya dalam prosesnya. Suatu hari, sang sarjana terlalu banyak minum saat meratapi berbagai hal, dan yang mengejutkan, air mata menggenang di matanya saat ia lupa tentang kepura-puraannya menjadi orang yang berpengetahuan dan sukses di hadapan Madui. Chen Ping'an tidak banyak berkomentar tentang hal ini. Dia hanya mengungkapkan pemahamannya secara kasar tentang apa yang dia anggap sebagai pejabat yang tidak korup atau pejabat yang baik. Dia secara garis besar membicarakan sisi positif dari pejabat yang pertama dan tantangan yang dihadapi oleh pejabat yang kedua. Cendekiawan itu mabuk berat saat mendengarkan, dan ia dipenuhi kemarahan saat menyatakan bahwa bersikap rendah diri di lingkungan birokrasi bukanlah jalan yang tepat. Jika keadaan berlanjut lebih jauh dan ia terpaksa bersekongkol dengan orang lain saat mereka melakukan perbuatan kotor, lalu apa gunanya menjadi seorang cendekiawan? Apa gunanya menjadi seorang pejabat? Seorang cendekiawan sejati perlu mengandalkan pengetahuan dan kemampuan praktisnya untuk menaiki tangga kekuasaan di pemerintahan selangkah demi selangkah, hingga akhirnya mencapai posisi-posisi penting di mana mereka dapat membersihkan kekotoran dan menginspirasi perubahan. Hanya dengan cara inilah mereka benar-benar dapat dianggap sebagai pengembangan diri dan pemerintahan bangsa. Jika seorang cendekiawan gagal memiliki ambisi seperti itu, maka mereka sebaiknya menyerah untuk mencoba menjadi pejabat. Jika tidak, mereka akan gagal untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam kitab suci yang bijaksana. Chen Ping'an tersenyum dan berkata bahwa ini juga merupakan sudut pandang yang masuk akal. Dia tidak berusaha membujuk cendekiawan itu dan mengubah pandangannya. Bukan karena Chen Ping'an merasa prinsip dan alasannya tidak akan diterima, juga bukan karena ia merasa pandangan hidup sang sarjana terlalu kekanak-kanakan dan naif. Sebaliknya, Chen Ping'an sendiri telah menyaksikan perjuangan dan kesulitan yang dihadapi oleh para cendekiawan seperti itu sebelumnya. Wu Yuan adalah murid dari guru besar Cui Chan, namun ketika ia pertama kali menjadi Bupati Prefektur Naga musim semi, ia masih menghadapi tantangan dan rintangan apapun yang ia coba lakukan. Apakah klan-klan besar tidak takut pada Cui Chan? Tentu saja mereka takut, namun, banyak orang bersikap ramah di permukaan dan menimbulkan masalah secara diam-diam, sehingga membuat Wu Yuan pusing kepala saat ia mencoba menjalankan tugasnya sebagai bupati. Pada akhirnya, ia tidak punya pilihan selain pindah dari kota kecil itu, memberi jalan bagi keturunan langsung klan Yuan dan klan Chao. Setelah itu, Kabupaten Dragon Spring ditingkatkan statusnya menjadi Prefektur Dragon Spring, sehingga Wu Yuan secara alami dipromosikan dari bupati menjadi pengawas prefektur seiring dengan perubahan ini. Namun, Chen Ping'an berani mengatakan dengan yakin bahwa citra Wu Yuan di Istana Kekaisaran Li Agung telah jatuh ke titik terendah. Wu Yuan memiliki latar belakang yang baik dan seorang guru yang hebat, jadi wajar jika pada awalnya ia menikmati perjalanan yang mulus. Namun, tidak diragukan lagi bahwa ia tidak akan menikmati perjalanan yang mulus selamanya. Terlepas dari apakah seseorang kaya atau berpengaruh, ia juga akan merasa frustrasi dan menderita jika mengalami kesulitan yang sama seperti Wu Yuan. Sebenarnya, Wu Yuan juga berbicara dari lubuk hatinya ketika berbicara dengan keturunan klan kaya di ibu kota saat itu, menjelaskan kepada sekretaris terpelajar itu perbedaan antara meminta orang untuk menulis prasasti untuk kuil-kuil ilmiah dan kuil-kuil bijak bela diri dan meminta klan untuk memecahkan kebuntuan di prefektur mata air naga. Niat baik tidak hanya ada di antara teman, tetapi juga ada di antara keturunan klan yang sama. Terlebih lagi, ini adalah sumber daya yang terbatas, jadi sebaiknya jangan disia-siakan. Seandainya Chen Ping'an yang sekarang mendengar ini, mungkin dia akan duduk bersama Wu Yuan dan menikmati beberapa minuman. Ucapan ini saja sudah sepadan dengan segelas anggur berkualitas. Chen Ping'an telah bertemu dengan banyak pejabat turun-temurun di tanah berkah bunga teratai, dan para pejabat ini yakin bahwa mereka akan berhasil ketika dikirim ke berbagai daerah. Namun kenyataannya,
banyak dari mereka yang awalnya terkenal kemudian menjadi biasa-biasa saja dan akhirnya benar-benar terlupakan. Tentu saja, ada juga beberapa yang melanggar aturan dan mengambil jalan pintas, sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan jangka pendek. Para pejabat lokal akan menutup hidung dan menerima situasi tersebut, tetapi mereka seringkali melawan dalam diam dan semakin mendiskriminasi para pejabat turun-temurun dari ibu kota. Rencana mereka menjadi semakin matang dan jahat, dan mereka memperlakukan para pejabat turun-temurun sebagai orang bodoh yang bisa dipermainkan. Oleh karena itu, Chen Ping'an merasa khawatir terhadap Su Gaoshan yang telah berubah dari seorang udik miskin menjadi seorang jenderal besar, tetapi dia juga tidak akan meremehkan Cao Ping yang berasal dari klan kaya dan menikmati jalan mudah dalam dunia birokrasi. Ma Dui sangat marah, dan akhirnya ia tak mampu menahan diri lagi. Ia baru saja akan mengatakan sesuatu, namun Chen Ping'an menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat agar ia tetap diam. Pada kenyataannya, Chen Ping'an dapat memahami tantangan yang dihadapi oleh seorang cendekiawan. Itu sama seperti yang dia alami di Danau Gulungan Bambu. Bagaimana seharusnya dia memperlakukan Liu Zimao, seseorang yang seharusnya menjadi musuh bebuyutan yang telah dia lawan sampai mati. Haruskah dia bersekutu dengan orang berbahaya ini? Haruskah dia bekerja sama dengan Liu Zimao untuk menetapkan aturan baru bagi Danau Gulungan Bambu? Segalanya tentu akan jauh lebih mudah jika dia menolak untuk bekerja sama dengan Liu Zimao. Namun, jika dia memilih untuk bekerja sama dengan Liu Zimao, maka dia pasti akan merasa tidak bahagia di dalam hatinya, terlepas dari semua hal lain yang terjadi. Memang, ada kalanya ia begadang hingga larut malam, mempertanyakan hati nuraninya sendiri dan bertanya pada dirinya sendiri apakah ia kehilangan sebagian dari hati nuraninya. Akankah suatu hari nanti ia menjadi sama seperti Guken, melakukan satu kesalahan dan akhirnya berjalan di jalan tanpa kembali? Akankah ia tanpa sadar menjadi tipe orang yang pernah paling ia benci? Chen Ping'an menghormati pilihan cendekiawan tersebut. Dia adalah seorang cendekiawan ulung yang memiliki klan makmur di belakangnya, jadi mungkin belajar dan mengajar selama beberapa dekade untuk menyebarkan prinsip-prinsipnya ke seluruh dunia akan menjadi cara yang lebih baik untuk memengaruhi dan mengubah keadaan daripada menjabat sebagai pejabat. Memang, kemungkinan indah itu berada tepat di depan mata sang cendekiawan. Mampukah Chen Ping'an mengatakan kepada cendekiawan itu bahwa ia salah, dan bahwa ia harus bekerja demi kepentingan jangka pendek rakyat di wilayah hukumnya yang kecil? Haruskah cendekiawan itu melawan hati nuraninya dan melayani sebagai pejabat negara yang baik, namun merampas negara dari seorang cendekiawan dan guru sejati? Ada banyak pertimbangan antara kedua pilihan tersebut, sehingga Chen Ping'an tidak berani mengatakan dengan pasti pilihan mana yang benar. Ini adalah masalah-masalah rumit yang telah dibaca Chen Ping'an dalam buku-buku dan yang ia rumuskan selama perenungannya. Dahulu kala, ada banyak prinsip yang Chen Ping'an ketahui sebagai prinsip yang baik, namun ia tidak tahu mengapa prinsip-prinsip itu baik. Prinsip-prinsip ini berasal dari Tuan Qi, A Liang, Pak Tua Yao, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip itu tercatat di gulungan bambunya, dan merupakan prinsip-prinsip yang diberikan kepada dunia oleh berbagai macam orang. Seiring berjalannya waktu, prinsip-prinsip ini menjadi semakin jelas, dan seolah-olah seseorang telah menemukan awal dan akhir dari untayan-untayan ini dan membuatnya semakin nyata dan dapat diraba. Pertemuan-pertemuan tentu saja akan diakhiri dengan ucapan perpisahan. Terlepas dari seberapa besar rasa suka sang cendekiawan terhadap Ma Dui, dan seberapa besar ia menerima sikap dingin dan apatis Ma Dui, ia tetap perlu kembali ke ibu kota. Lagi pula, berkeliling dunia untuk memanjakan diri bukanlah hal yang pantas bagi seorang cendekiawan. Barulah saat berpamitan, sang sarjana menyebutkan klan dan latar belakangnya. Lagi pula, Tuan Chen tentu membutuhkan informasi ini jika ia ingin mengunjungi sarjana tersebut dan minum bersama di masa mendatang. Ternyata, cendekiawan tersebut adalah cucu dari Kepala Menteri Kementerian Pekerjaan Umum Negara Plum Glais. Menikmati minuman jika terjalin hubungan baik, dan bertemu untuk minum lagi di masa depan jika perpisahan berlangsung secara damai, ini mungkin merupakan keadaan ideal dalam dunia kultivasi. Zheng Ye masih belum sepenuhnya mengerti mengapa Tuan Chen rela membuang begitu banyak waktu dengan seorang cendekiawan yang sedang putus asa, mengambil jalan memutar lebih dari 50 km untuk menemaninya. Apa bedanya jika cendekiawan itu adalah cucu dari seorang menteri besar yang berpengaruh?
Zheng Ye merasa Tuan Chen tidak perlu bersusah payah untuk berkenalan dengan orang-orang biasa ini. Itu tidak sepadan. Apalagi Tuan Chen, bahkan Zheng Ye sendiri tidak akan bersusah payah berkenalan dengan orang-orang ini. Zheng Ye adalah seorang kultivator pengembara yang belum mencapai tingkat 5 menengah, namun sikapnya ini tidak ada hubungannya dengan kesombongannya sebagai seorang kultivator. Sebaliknya, ini disebabkan oleh kepribadiannya. Jika ia bertemu dengan orang yang sama dan masalah yang sama, paling-paling ia akan menyelamatkan cendekiawan tersebut dan minum bersama sebelum berpamitan. Namun, Zheng Ye dengan cepat menerima hasil ini karena bagaimanapun juga itu adalah Tuan Chen. Bukankah Madui pernah mengatakan langsung kepada Tuan Chen bahwa dia terlalu ragu-ragu dan tidak tegas? Zheng Ye juga merasakan hal yang sama, tetapi berbeda dengan Madui. Dia merasa Tuan Chen sudah baik apa adanya. Ketika dia mencapai tingkat kultivasi yang sama dan kondisi mental yang sama dengan Tuan Chen saat ini di masa depan, mungkin dia juga akan bersedia menemani sarjana itu lebih lama jika dia bertemu dengannya lagi. Pola pikir kultivasi Zheng Ye mengalami transformasi yang tak terdefinisi. Awalnya, dia bersikeras untuk tetap bergantung pada Tuan Chen sebisa mungkin demi kelangsungan hidupnya. Namun sekarang, dia ingin menikmati kehidupan yang memuaskan bahkan jika dia harus meninggalkan sisi Tuan Chen di masa depan. Dia ingin menjalani kehidupan yang sedikit berbeda dari para kultivator pengembara senior di Pulau Bulan Jerami dan bahkan di seluruh danau gulungan bambu. Sebagai contoh, tunjukkan lebih banyak kesabaran kepada manusia biasa di luar pegunungan. Zheng Ye jelas belum sepenuhnya memahami hal-hal ini saat ini, tetapi setidaknya dia mulai memikirkannya. Bocah jangkung itu kemungkinan besar tidak tahu bahwa pemuda dari Clay-Fase Eli juga telah mengalami perjalanan yang sama, yang memungkinkannya menjadi seorang akuntan seperti sekarang ini. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Setelah berpisah dengan sang sarjana, mereka bertiga tiba di kota negara Banner, sebuah kota yang terletak di wilayah paling selatan negara Glasir Plum. Pejabat berpangkat tertinggi di kota ini bukanlah pengawas prefektur, melainkan pejabat yang bertanggung jawab atas transportasi kanal di wilayah tersebut. Sementara itu, kepala pejabat militer adalah pejabat berpangkat tinggi satu tingkat di bawah pejabat transportasi kanal. Chen Pingan dan yang lainnya tinggal di kota ini selama 10 hari, dan mereka menemukan bahwa konsentrasi energi spiritual di sini jauh lebih unggul daripada kota-kota regional biasa. Ini merupakan berkah bagi kultivasi Madui dan Zheng Ye, jadi Chen Pingan memutuskan untuk memilih penginapan besar di dekat sungai agar mereka berdua dapat berkultivasi dengan tenang. Sementara itu, ia berkeliling kota dan mendengar banyak hal. Sebagai contoh, pejabat militer utama memiliki seorang putra tunggal yang prestasinya biasa-biasa saja dalam studi akademis dan tidak memiliki peluang untuk menjadi sarjana ulung. Ia juga tidak ingin belajar, dan sering menghabiskan waktunya di rumah bordil, sehingga reputasinya menjadi buruk. Namun, ia tidak bertindak tirani terhadap orang lain, dan satu-satunya kebiasaannya adalah ia suka memerintahkan bawahannya untuk menangkap kucing, anjing, rubah, dan hewan sejenis lainnya secara sembarangan. Ia suka mematahkan kaki mereka, memutar tubuh mereka ke belakang dengan sudut yang aneh, dan menyaksikan mereka menderita. Tidak lama kemudian, kabar mengejutkan menyebar dari kantor kepala perwira militer, yang mengatakan bahwa lengan dan kaki putra kepala perwira militer telah patah. Ia mengalami nasib menyedihkan yang tidak jauh berbeda dengan korban hewannya, dan ia dilempar ke tempat tidurnya dengan kain yang disumpal di mulutnya. Pemuda itu sudah lemah karena kecanduannya pada anggur dan wanita, namun entah bagaimana ia tidak mati meskipun menderita luka yang begitu parah. Perwira militer utama sangat marah, dan setelah memastikan bahwa ini adalah perbuatan roh dan iblis, dia menghabiskan sejumlah besar uang untuk merekrut 2 kultivator tingkat tempat tinggal gua dari pasukan abadi untuk meninggalkan gunung dan menaklukkan iblis. Tentu saja, dia juga ingin menggunakan teknik abadi untuk menyembuhkan luka putranya yang lumpuh. Kebetulan, Chen Pingan sedang berjalan-jalan di sepanjang tepi sungai transportasi pada saat itu, dan dia sendiri melihat sekelompok dewa dari pegunungan memasuki kota dengan perahu kecil. Orang yang berdiri di haluan perahu itu ternyata adalah seorang kultivator tingkat gerbang naga. Di negara-negara bawahan seperti bangsa Plum Glais, merekrut kultivator tingkat gerbang naga merupakan investasi besar. Dari sini, dapat dilihat bahwa jabatan kepala perwira militer memang sangat kaya.
Selain memungkinkan Zheng Ye dan Ma Duyi untuk berlatih kultivasi, ada alasan lain yang lebih halus mengapa mereka memilih untuk tinggal di Banner State City. Menurut catatan abadi yang disimpan oleh penginapan yang terletak di tepi sungai bunga musim semi, wanita berbaju hijau dan anak laki-laki berbaju putih, yang tiba-tiba pernah muncul di langit di atas kota negara Panji, menghalangi jalan seorang pendekar pedang tingkat inti emas yang sudah lanjut usia yang dikenal di Kekaisaran Vermilion bercahaya sebagai seseorang yang selangkah lagi akan naik ke tingkat Naschen. Telah terjadi 3 kali pertemuan dan pertempuran antara mereka, dan wanita berbaju hijau serta anak laki-laki berbaju putih akhirnya membunuh pendekar pedang tingkat inti emas tersebut di perbatasan negara Glasir Plum dan Kekaisaran Vermilion bercahaya. Chen Ping'an menduga bahwa Cui Dongshan dan Ruan Xiu sedang mencoba membujuk 1 atau 2 kultivator pedang tingkat awal untuk meninggalkan pegunungan dan kehilangan perlindungan formasi pelindung gunung mereka saat mereka tanpa pikir panjang bergegas ke negara Glasir Plum untuk menyelamatkan kultivator pedang tingkat inti emas yang memiliki potensi besar dan sangat dihargai oleh negara tersebut. Jika tidak, sebagai kultivator tingkat awal yang memiliki segudang harta, Cui Dongshan tidak perlu bersusah payah untuk menghadapi kultivator pedang tingkat inti emas. Sangat mungkin bahwa Ruan Qiong dari Sekte Militer atau Suruo dari Sekte Mohis telah bersembunyi di dekat wilayah perbatasan negara Glasir Plum. Bahkan, Chen Ping'an tidak akan terkejut meskipun keduanya hadir. Seperti yang diharapkan dari seorang immortal tingkat gerbang naga dari pegunungan, ia berhasil mengobati putra kepala militer setelah bertemu dengan sekelompok kultivator yang sedikit lebih lemah. Namun, pemuda itu akan menderita sedikit pincang di masa depan, dan ia ditakdirkan untuk tidak pernah mencapai kesuksesan besar. Para kultivator menggunakan harta immortal rahasia dan roh hewan untuk mengidentifikasi dan mengikuti jejak, dengan cepat menemukan iblis yang berani menargetkan putra kepala militer pada malam yang sama. Terjadi pertempuran berdarah di kota, dan kelompok immortal masing-masing lebih tajam dan ganas daripada yang lain. Iblis itu berlari dan bersembunyi sepanjang waktu, namun bahaya masih mengintai di setiap sudut. Pada kenyataannya, kemampuan untuk menyelinap diam-diam ke kantor kepala perwira militer dan menyiksa putranya seperti yang telah dilakukan putranya terhadap hewan-hewan sebelum menyelinap pergi lagi secara diam-diam menunjukkan bahwa iblis itu dapat dengan mudah membunuh pemuda itu jika ia mau. Namun, iblis itu memutuskan untuk tidak melakukannya karena alasan yang tidak diketahui, dan hanya memilih untuk menyiksa pemuda itu saja. Malam tiba, dan Chen Ping'an berdiri di pinggir sambil terus mengamati keadaan dari tembok kota. Seandainya bukan karena iblis itu bertindak bodoh dan memilih jalan yang menghambat pelariannya, baik disengaja maupun tidak, kota Banner State pasti akan menderita banyak korban jiwa malam ini. Memburu iblis bukanlah hal yang salah, tetapi serangan para immortal resmi benar-benar gegabah dan tanpa mempedulikan keselamatan orang lain. Meskipun begitu, iblis itu akhirnya tetap berhasil melarikan diri dari kota. Seperti kupu-kupu dan burung pipit, para immortal resmi melayang di atas tembok kota satu demi satu, meninggalkan para prajurit transportasi kanal yang hanya bisa melambaikan bendera dan berteriak memberi dukungan saat mereka terus mengejar iblis itu. Namun, para prajurit tidak akan pernah membayangkan bahwa kedua kelompok kultivator itu menghentikan pengejaran sengit mereka segera setelah terbang menjauh dari kota. Meskipun mereka kehilangan jejak iblis itu, mereka sengaja terus melancarkan serangan dahsyat dengan alat-alat spiritual, menyerang sepetak tanah kosong dan menciptakan pertunjukan cahaya yang memukau. Pada saat yang sama, kultivator tingkat gerbang naga yang selama ini menahan diri mengubah arah setelah meninggalkan kota, diam-diam meninggalkan kelompok kultivator pemburu iblis. Chen Ping'an melompat dari tembok kota dan mengikutinya dari kejauhan. Di sebuah gunung besar yang berjarak lebih dari 10 km dari kota, Chen Ping'an berdiri di dahan pohon besar dan menyaksikan kultivator tingkat gerbang naga yang sudah tua bertarung dengan iblis. Pada akhirnya, kultivator itu menggunakan rantai pengikat iblis berwarna putih untuk berhasil menangkap iblis rubah yang telah mengungkapkan wujud aslinya. Setelah berhasil menyelesaikan perburuan, kultivator tua itu menyeret rubah putih yang berlumuran darah di belakangnya menggunakan rantai pengikat iblis, langsung berjalan menghampiri Chen Ping'an dan bertanya sambil tersenyum, "Ada apa? Mungkin kau ingin bagian dari rampasan perang?" Chen Ping'an melompat ringan ke tanah dan menjawab sambil tersenyum, "Kau mendapat tawaran yang bagus, Dewa Tua.
Murid-muridmu dapat kembali ke kantor militer utama dan membuat beberapa alasan, mengatakan bahwa iblis besar itu sulit ditaklukkan atau semacamnya. Bagaimanapun, semua orang di kota melihatmu dan para kultivator lainnya mengerahkan seluruh kemampuan dan melancarkan serangan gemilang untuk mengejar iblis besar itu. Pengawas prefektur mungkin akan merasakan kegelisahan yang mendalam dan dengan patuh menyerahkan sejumlah besar koin abadi lagi untuk memohon kepada Dewa Tua dan murid-muridmu untuk memburu iblis besar itu apapun yang terjadi. Sementara itu, kau telah diam-diam menangkap iblis itu, jadi kau hanya perlu menemukan iblis rubah acak yang baru saja mengembangkan kemampuan untuk berubah menjadi manusia dan menyerahkannya ke kantor kepala perwira militer di masa mendatang. Semua orang kemudian akan bahagia. Kultivator tua itu mengelus janggutnya dan terkekeh, kau punya mata yang cukup tajam, anak muda. Bahkan di antara murid-muridku yang lambat pun ada beberapa orang bodoh, namun seorang pengamat sepertimu benar-benar mampu mengidentifikasi inti permasalahan hanya dengan mengamati kami sejenak. Dewa tua, kau tidak bermaksud membunuhku untuk membungkamku, kan? Tanya Chen Pingan dengan nada bercanda. Kultivator tua itu tertawa terbahak-bahak dan menjawab, aku bukan kultivator pengembara gila, jadi aku tidak akan meninggalkan orang tua, guru, dan muridku hanya demi uang. Silakan, sebutkan hargamu. Jika tawaranmu adil, maka kita bisa menganggap ini sebagai rezeki nomplok tak terduga yang pantas kau terima. Seperti kata pepatah, orang hanya bisa menjadi kaya dari rezeki nomplok seperti itu. Kultivator tua, apa alasanmu menangkap iblis rubah ini? Tanya Chen Pingan. Kultivator tua itu mengangkat rantai pengikat iblis di tangannya, menyebabkan iblis rubah itu meraung kesakitan sambil menjawab, ini adalah iblis yang telah bekerja keras untuk mencapai tingkat pengamatan laut, jadi aku akan melatihnya setelah membawanya kembali ke pegunungan. Setelah menghilangkan permusuhan dan kecenderungan jahatnya, aku dapat membesarkannya sebagai tetua tamu untuk menjaga pegununganku. Aku tidak bermaksud menyombongkan diri, tetapi ini juga merupakan keberuntungan besar bagi iblis rubah ini. Chen Pingan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, ada kebenaran dan kebohongan dalam jawabanmu, tetapi mari kita abaikan itu untuk sementara waktu. Bagaimanapun, aku mendesak Dewa Tua untuk mempertimbangkan tindakanmu dengan cermat dan menahan diri dari upaya menangkapku dengan rantai pengikat iblis itu. Ada tatapan sendu di mata kultivator tua itu saat dia menjawab, kau benar-benar menguji keberuntunganmu, anak muda. Kau memproyeksikan kekuranganmu padaku meskipun aku bermurah hati, jadi apakah kau tidak takut mengubah keberuntunganmu menjadi malapetaka? Chen Pingan memasukkan kedua tangannya ke dalam lengan bajunya yang berlawanan, menarik kembali senyumnya sambil menjawab, seharusnya kau berterima kasih pada iblis rubah ini, kalau tidak kau pasti sudah setengah mati sekarang mengingat kerusakan signifikan dan kejahatan besar yang telah kau lakukan di kota barusan. Kultivator tingkat gerbang naga itu tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia telah mendengar lelucon terbesar di dunia, menyebabkan pepohonan di dekatnya bergoyang dan dedaunan yang gugur berdesir. Chen Pingan menghela napas dan melanjutkan, ada cara yang tepat untuk memperoleh kekayaan, dan menurutku sangat baik untuk mendapatkan kekayaan haram para pejabat transportasi kanal. Namun, mengabaikan hidup dan mati rakyat jelata demi menghasilkan uang, dan bersekutu dengan kultivator lain dan menunggu mereka datang sehingga kalian bisa menangkap iblis dan membunuhku untuk menghilangkan masalah di masa depan. Ini sama sekali tidak baik. Petani tua itu memandang pemuda yang awalnya tampak tidak lebih dari orang yang sakit-sakitan. Semakin lama ia mengamati, semakin tidak normal penampilan pemuda itu. Ia merasakan kecemasan yang semakin meningkat. Ketika permusuhan sejati berkembang di antara para kultivator, sangat mudah bagi keadaan untuk memburuk hingga kedua pihak saling bertikai sampai akhirnya salah satu pihak terbunuh. Jika tidak, hal itu dapat berubah menjadi rasa permusuhan yang menghantui mereka selama puluhan bahkan ratusan tahun. Aku akan menawarkan sejumlah uang untuk menyelesaikan transaksi denganmu, bagaimana menurutmu? Usul Chen Pingan. Petani tua itu sangat ragu-ragu. Chen Pingan melemparkan sebuah tablet giok. Tablet giok itulah yang menandakan posisinya sebagai tetua tamu tingkat atas di Pulau Cian Gorge. Kultivator tua itu tidak berani menangkap tablet giok tersebut. Para kultivator memiliki berbagai macam trik aneh dan menakjubkan, jadi siapa yang berani ceroboh dalam situasi seperti ini? Chen Pingan tidak langsung memanggil kembali tablet giok itu, melainkan membiarkannya melayang di udara begitu saja agar kultivator tingkat gerbang naga dapat memeriksanya dengan saksama.
Kemudian dia melemparkan koin hujan biji-bijian dan berkata, Pulau Ngaraisian sedang menghadapi kekacauan saat ini, dan kekuatan kita juga lebih lemah dari sebelumnya. Kau juga seorang pejabat abadi yang cukup terkenal dari negara Glasir Plum, jika tidak, kau pasti sudah mati dan rantai pengikat iblismu pasti sudah berada di tanganku. Aku sarankan kau berhenti membuat masalah setelah mengambil koin hujan biji-bijian ini, atau kau dan murid-muridmu dapat bersiap untuk bersembunyi di gunungmu selamanya. Chen Pingan kemudian tersenyum dan melanjutkan, tentu saja, satu koin hujan butir bukanlah harga yang adil, tetapi bukankah menawarkan harga yang adil akan menghina tablet giokku? Bagaimana menurutmu, Dewa Tua? Chen Pingan menepuk-nepuk labu penumbuh pedangnya. Dua pedang terbang muncul sebelum menghilang dalam sekejap. Kelopak mata kultivator tua itu berkedut, dan dia menjentikkan lengan bajunya untuk mendorong tablet giok itu kembali ke Dewa Pedang, muda berjubah katun biru langit. Kemudian dia menerima koin hujan biji-bijian dan membungkuk hormat, berkata sambil tersenyum, sepertinya kita telah berkenalan melalui beberapa pertukaran pukulan. Jika kau bisa mempercayaiku, maka jangan ragu untuk mengunjungi Gunung Naga Melingkar di masa mendatang. Chen Pingan menyimpan tablet gioknya dan memanggil First dan 15 kembali ke dalam labu pemeliharaan pedangnya, sambil berkata dengan senyum tipis, setelah melihat bagaimana Dewa Tua berbisnis, aku tidak akan berani mengunjungimu, jangan sampai aku malah memberimu uang lagi. Kultivator tua itu tertawa terbahak-bahak dan menggoyangkan rantai pengikat iblisnya, menyebabkan iblis rubah putih salju itu roboh ke tanah. Setelah menyimpan harta abadi miliknya, dia berbicara dengan nada yang relatif tegas, berkata, selama Pulau Ngarai Biru tetap stabil, Gunung Naga Melingkar kecilku hanya akan memberimu uang. Aku tidak akan berani menerima uang darimu, itu akan terlalu sulit untuk ditangani. Namun, jika Pulau Ngarai Biru jatuh suatu hari nanti, maka semoga kita tidak pernah bertemu lagi. Jika tidak, itu hanya akan merusak hubungan kita. Kultivator tua itu tidak berlama-lama, dan dia segera pergi setelah mengatakan ini kepada Chen Pingan. Chen Pingan melompat ke dahan, berdiam di sana sejenak sebelum dengan ringan melompat kembali ke bawah. Kultivator tingkat gerbang naga tua itu benar-benar telah pergi. Rubah putih salju yang meringkuk kesakitan di tanah menatap dengan mata lebar ke arah kultivator muda sambil merawat lukanya. Apakah dia benar-benar seorang kultivator pedang? Dia tidak berani berjalan-jalan dengan angkuh di kota setelah meninggalkan rumahnya di pegunungan, dan dia juga tidak banyak bertemu dengan kultivator dari pegunungan. Karena itu, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia bertemu dengan seorang kultivator pedang. Chen Pingan melambaikan tangannya dan berkata, silakan, kau bisa pergi sekarang. Tidak perlu lagi berpura-pura lemah. Meskipun kau tidak mampu bertarung dengan orang lain, aku tahu kau sudah bisa berjalan tanpa masalah. Selain itu, ingatlah untuk tidak tinggal di sekitar kota Bannerstead untuk sementara waktu. Iblis rubah itu mengedipkan matanya. Ada apa? Apakah kau menyalahkanku karena menunda kesempatanmu untuk mendapatkan keberuntungan jalan agung di Gunung Naga Melingkar? Tanya Chen Pingan dengan geli. Suara iblis rubah itu terdengar jelas dan tegas saat dia menjawab, ada ular piton jahat yang sangat menakutkan yang dipelihara di Gunung Naga Melingkar, dan binatang buas ini adalah tetua penjaga sejati gunung itu. Ia suka memakan roh dan monster lain, jadi si tua jahat tadi berbohong padamu. Kau benar-benar harus berhati-hati di masa depan. Chen Pingan mengangguk sebagai jawaban, memberi isyarat bahwa dia akan mengingat hal ini. Dia tidak berjalan maju, melainkan berjongkok di tempat sambil bertanya, apakah kau sangat bingung mengapa aku menyelamatkanmu meskipun aku seorang kultivator pengembara dari danau gulungan bambu? Iblis rubah itu buru-buru menutup mulutnya, tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi. Chen Pingan tersenyum dan melemparkan sebuah botol porselen kecil padanya. Botol itu jatuh ke tanah dan berguling ke arah iblis rubah seputih salju itu sambil melanjutkan, kau bisa menyimpannya untuk nanti jika kau takut memakannya sekarang. Apa yang ingin kau capai, Tuan Muda? Tanya iblis rubah itu tanpa sadar. Chen Pingan tersenyum tipis dan menjawab, kalau begitu, izinkan saya bertanya juga, Anda hampir tertangkap di kota demi tidak melukai orang yang tidak bersalah, jadi apa yang sebenarnya ingin Anda capai? Iblis rubah itu tersenyum dengan mata menyipit, tampak seperti wanita manusia meskipun dia adalah seekor rubah. Pemandangan ini sangat menarik, dan suaranya lembut dan imut saat dia berkata, Tuan Muda, mungkin kita memiliki kesamaan pikiran. Namun,
dia segera merajuk dan memasang ekspresi meminta maaf. Ia merasa gelisah karena merasa sedikit tidak sopan kepada dermawaninya dengan mengatakan hal itu. Lagi pula, mereka yang cukup beruntung dilahirkan sebagai manusia sering menggunakan hinaan di mana mereka menyebut orang lain lebih buruk daripada binatang buas. Chen Ping'an tidak menjawab, ia kembali melambaikan tangannya dan berkata, "Pergilah, sebaiknya kau pergi sekarang." Iblis yang bersemayam di dalam hati manusia sangat menakutkan. Di masa depan, kau tidak boleh mencari hiburan di dunia manusia karena merasa tingkat kultivasimu sudah cukup tinggi. Kau sudah memenangkan pertempuranmu dengan langit, dan karena itulah kau berhasil mencapai tingkat kultivasimu saat ini. Kau harus menghargai ini. Namun, jika kau mencoba bertarung dengan manusia, apakah kau mampu menandingi para kultivator pengembara dan para immortal resmi itu? Pergilah, sudah waktunya kau pergi. Sekalipun kau tak bisa menahan godaan dan memasuki dunia manusia untuk berkeliaran di kota-kota lagi di masa depan, pastikan kau sangat berhati-hati. Selain itu, jangan sampai kau beranggapan bahwa kau akan bertemu seseorang sepertiku setiap saat. Lagi pula, bagaimana kau bisa yakin bahwa orang baik sepertiku tidak akan menjadi orang jahat di masa depan? Iblis rubah itu mengangkat cakarnya sedikit dan menutup mulutnya, sambil terkekeh. Karena kau sudah mengatakan ini, bagaimana mungkin kau bisa menjadi orang jahat di masa depan? Aku tidak percaya. Chen Ping'an meletakkan tangannya di dalam lengan bajunya yang berlawanan, masih berjongkok di tanah sambil tersenyum tipis dan menjawab, "Terserah kau mau percaya padaku atau tidak. Namun, aku memperingatkanmu bahwa si penjahat tua dari Gunung Naga Melingkar mungkin akan mengingkari janjinya kapan saja. Dia mungkin bertemu dengan para immortal lainnya dan segera berbalik arah untuk bergegas ke sini dan menangkapmu, memperlakukanmu sebagai makanan untuk ular piton jahat mereka." Rubah putih salju itu ragu sejenak sebelum buru-buru menyimpan botol porselen dan berlari kencang. Namun, ia berhenti dan berbalik setelah mengambil sekitar selusin langkah, berdiri tegak di atas kaki belakangnya seperti manusia dan membungkuk memberi hormat saat mengucapkan selamat tinggal kepada Chen Ping'an. Pemuda berjubah katun biru langit itu tetap berjongkok di sana sepanjang waktu, tetapi dia tidak lupa mengangkat tangan dan melambaikan tangan sebagai ucapan perpisahan kepadanya. Setelah iblis rubah muda itu pergi, Chen Ping'an berdiri dan perlahan-lahan kembali ke kota negara Banner, menganggapnya sebagai jalan-jalan malam melalui hutan pegunungan. Chen Ping'an menghela napas panjang saat mengingat hilangnya koin hujan biji-bijian lainnya, dan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak boleh boros seperti itu lagi di lain waktu. Namun, petugas pembukuan dari Pulau Ciangorge kemungkinan besar telah lupa bahwa dia pernah mengatakan hal yang sama pada dirinya sendiri setelah memberikan koin panas yang lebih rendah kepada roh anjing muda di toko daging anjing kala itu. Chen Ping'an memang telah melupakan masalah ini, dan dia menatap langit sambil berjalan menuju kota. Bulan yang terang menggantung di langit, dan dengan menatapnya, dia melupakan semua hal sepele.